Assalamualaikum semuanya, perkenalkan, saya Yazestri Rahayu dengan NIM 1901115 dari kelas S12C akan mempresentasikan tentang reologi. Mari simak ulasan berikut ini. Kalau kita dengar kata reologi, sebenarnya cukup asing dari kita. Reologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu reo artinya mengalir dan logos artinya ilmu. Jadi, reologi adalah ilmu yang mempelajari sifat, aliran, dan perubahan bentuk suatu zat atau sediaan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Bingham dan Crawford. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan aliran dan sifat alir pada zat cair dan juga deformasi pada zat padat. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan peran reologi dalam bidang farmasi. Aplikasi pada bidang farmasi itu meliputi pada sediaan cair, yang kedua sediaan semi-solid, dan yang ketiga itu sediaan padatan. Aplikasi reologi pada sediaan cairan yang pertama yaitu pencampuran dan aliran bahan, pengemasan ke dalam wadah, pemindahan sebelum penggunaan, dan stabilitas fisik sistem dispersi. Sedangkan pada sediaan semi-solid yaitu penyebaran dan pelekatan pada kulit, pemindahan dari wadah atau tube, kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan, dan pelepasan obat dari basisnya. Dan yang terakhir pada sediaan padatan, yaitu contohnya aliran serbuk dari corong ke lubang cetakan tablet atau kapsul, dan pengemasan serbuk atau granul. Oh iya teman-teman, ternyata sifat alir juga mempengaruhi kualitas sediaan loh. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus lebih tahu istilah berikut ini, yaitu sharing rate, sharing stress, sharing thickness system, dan sharing thinning system. Nah, penggolongan bahan menurut tipe aliran dan deformasi itu ada dua. Yang pertama itu Newton. Newton adalah aliran yang ideal, contohnya air, gliserin, minyak, etanol, dan lainnya. Semakin tinggi viskositas, maka semakin tinggi pula tegangan geser. Yang kedua adalah non-Newton. Sebagian besar produk farmasetik cair bukan merupakan cairan sederhana dan tidak mengikuti hukum aliran Newton. Aliran ini dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan besarnya energi sehingga dia bisa mengalir, artinya dia viskositasnya dapat berubah-ubah. Nah, untuk sistem non-Newton ini terbagi menjadi dua, ada time independent dan ada time dependent. Time independent terbagi lagi menjadi tiga aliran, yang pertama aliran plastis, yang kedua aliran pseudoplastis, dan yang ketiga aliran dilatan. Yang pertama itu ada aliran plastis, di mana kurva aliran plastis ini tidak melalui titik 0,0, tetapi dia memotong sumbu sharing stress pada suatu titik tertentu, yang dikenal sebagai harga yield. Ini merupakan contoh kurva dari aliran plastik. Contoh dari aliran plastik ini sendiri adalah suspensi terfluktuasi. Untuk yang kedua adalah aliran pseudoplastis. Pseudoplastis disebut juga sebagai sistem geser encer atau shear thinning, di mana kurvanya dimulai dari titik 0,0 dan tidak ada harga yield. Pada aliran pseudoplastis ini, viskositas akan menurun dengan menaiknya rate of shear. Di sebelahnya itu merupakan kurva dari aliran pseudoplastis. Contoh dari aliran pseudoplastis adalah kecap atau saus yang ada dalam botol dan juga body lotion. Yang ketiga adalah dilatan. Aliran dilatan disebut juga sebagai sistem geser kental atau shear thickening system. Viskositas akan meningkat jika rate of shear juga bertambah. Di sini ada contoh kurva dari aliran dilatan, dan juga contoh dari aliran dilatan ini adalah salep dan pasta. Sedangkan yang time dependent ada terbagi dua, thixotropi dan anti-thixotropi. Thixotropi berbanding terbalik sekali dengan anti-thixotropi, di mana thixotropi ini bila dikocok viskositas sediaan akan bertambah, namun bila pengocokan dihentikan maka partikelnya tidak akan mengendap dengan cepat. Berlaku pula kebalikannya pada si anti-thixotropi. Sediaan anti-thixotropi mengandung zat padat dalam jumlah sedikit 1-10% dan terfluktuasi, contohnya magma magnesia. Selanjutnya adalah reologi pada sediaan padat. Terkadang, aliran yang jelek bisa diakibatkan karena adanya kelembapan, di mana pengeringan partikel-partikel tersebut akan mengurangi lekatnya partikel penyusun
tablet tersebut. Pada pembuatan tablet, serbuk yang digunakan harus memiliki sifat alir yang baik dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, bentuk dan ukuran partikelnya. Yang kedua, porositasnya. Yang ketiga, kerapasan jenis. Yang keempat, kelembapan. Dan yang kelima, elektronegativitas. Nah, itu tadi adalah penjelasan rheologi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.